Hai, apa kabar semuanya saudara? Saya Gideon Simanjuntak kembali datang menghampiri layar kaca saudara, TV saudara, atau mungkin HP saudara dimanapun saudara menyaksikan renungan singkat ini dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam renungan singkat ini, mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Kami percaya apapun yang kami dengar atas dasar firman Tuhan pasti akan memberkati setiap kami. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, setiap kalimat, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami undang kuasa Roh Kudus untuk masuk dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Kita akan membahas sebuah tema yang menarik dengan judul dikhianati yang dipercaya. Yes, dikhianati yang dipercaya. Pada prinsipnya kalau dikhianati oleh orang yang kita nggak percaya aja udah nggak enak ya. Apalagi disakiti oleh orang yang mungkin kita nggak terlalu kenal aja udah nggak enak. Bayangin kalau disakiti atau dikhianati oleh orang yang kita percaya. Contohnya siapa? Orang tua kita. Contohnya siapa? Saudara kita. Atau bahkan mungkin orang-orang terdekat dalam hidup kita. Hari ini saya mau terlebih khusus meresponi atau meng-highlight kepada hubungan anak bersama dengan orang tuanya. Firman Allah mengatakan dalam Kolose 3 ayat yang ke-21, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya." Semua orang pernah disakiti oleh orang lain, tetapi rasa sakitnya akan sangat berbeda jikalau yang menyakiti kita adalah orang terdekat kita, atau orang yang kita sayangi, atau bahkan orang-orang yang kita pernah tolong. Kita bahkan menyebutkan tindakan menyakitkan itu dengan nama lain, sebagai contoh pengkhianatan, sebagai contoh tidak tahu diri, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi hari ini firman Allah mengatakan bagaimana caranya meresponi ketika saudara dan saya disakiti oleh orang yang kita percayai, oleh orang yang kita pandang tinggi, atau oleh orang yang kita hormati. Alkitab mengatakan bahwa yang pertama, jangan menaruh harapanmu kepada manusia, karena manusia rajanya mengecewakan. Manusia pasti akan mengecewakan, tidak peduli siapa dia. Tapi Pak, dia orang tua saya. Dia masih manusia bukan? Kalau masih darah dan daging, pasti suatu hari walaupun mungkin dia nggak mau mengecewakan, tapi pasti dia akan mengecewakan. Tapi Pak, dia hamba Tuhan. Oh apalagi, walaupun hamba Tuhan selama masih embel-embelnya manusia bisa mengecewakan. Yang tidak pernah mengecewakan hanya Tuhan. Yang pertama, jangan menaruh harapan kepada manusia. Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya kepada manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, ketika saudara dikhianati oleh yang saudara percayai, Alkitab katakan yang kedua, lepaskan pengampunan, lepaskan berkat bagi orang tersebut. Memang tidak mudah, tetapi kalau kita mengasihi, kita bukan hanya mau menerima yang baik dari orang tersebut, tetapi sekalipun hal buruk kita terima dari orang tersebut, mari kita praktekkan kasih, agar dimanapun kita berada melangkah, kasih dari surgawi mengalir dengan derasnya. Makin banyak orang mengenal Kristus, terutama kalau mereka orang-orang terdekat. Kalau saudara disakiti oleh orang tuamu, atau bahkan mungkin para orang tua di tempat ini, ayo jangan sakiti hati anakmu, jangan lukai hati anakmu, karena biasanya itu akan dibawa sampai mereka bertumbuh besar. Dan biasanya mereka yang dari korban menjadi pelaku. Biasanya kalau anak-anak disakiti oleh orang tuanya, ketika mereka beranjak besar, mereka menikah, mereka cenderung menyakiti pasangannya, dan mungkin saja menyakiti anak-anak mereka. Dan hari ini para orang tua, ayo belajar bijak, menjadi berkat bagi anak-anakmu, agar jangan sampai hati anakmu terluka, jangan sampai anakmu kecewa. Dan saya percaya Tuhan menuntun engkau untuk menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang yang saudara kenal, kepada orang-orang yang saudara kasihi. Walaupun saudara dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat, saya percaya
Roh Kudus memampukan kita, Roh Kudus menguatkan kita, bahkan Roh Kudus menolong kita untuk melewati hari demi hari. Kalau ada orang tua yang menyaksikan acara ini, saya berdoa agar Tuhan memampukan engkau. Kita sama-sama orang tua, agar kita sama-sama mengasihi anak kita, agar anak kita menjadi keturunan ilahi, takut akan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan mereka menghasilkan buah-buah roh. Kalau papanya cinta Tuhan, mamanya cinta Tuhan, anaknya ikut cinta Tuhan, maka keturunan-keturunan di bawahnya pasti juga akan cinta Tuhan dan akan menghasilkan generasi demi generasi yang mencintai Tuhan. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Untuk setiap anak-anak muda di tempat ini, untuk setiap anak, kalau orang tuamu menyakiti engkau, ampuni dia, doakan dia. Jangan lawan, jangan benci, ucap berkat untuk dia. Karena ini yang saya percaya, kita dipanggil bukan hanya untuk berdoa bagi orang lain. Terlebih kita dipanggil berdoa bagi orang yang kita kasihi. Biasanya revival atau pertobatan selalu dimulai dari orang-orang terdekat. Dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari orang-orang yang kita kenal, yang kita sering berhubungkan. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin. Sekali lagi, jangan lupa like, jangan lupa komen. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.